Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Selasa 27 Desember 2022. Bergabunglah bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasana. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, TNI Angkatan Laut dari tim intelijen dan F1 QR Lana Lok Sumawe menggagalkan kapal penyelundupan narkoba di perairan Lok Sumawe. Selain mengamankan satu orang pelaku, petugas berhasil menyita 45 kg narkoba jenis sabu asal Thailand. Seorang pelaku inisial MN warga Aceh yang juga nahkoda kapal kayu yang ditangkap petugas TNI Angkatan Laut dari tim intelijen dan F1 QR Lana Lok Sumawe di perairan Lok Sumawe ini langsung diboyong ke Lantamal 1 Belawan kemarin. Selain mengamankan seorang pelaku, petugas juga berhasil menyita 2 tas berisikan narkoba seberat 45 kg sabu asal Thailand dengan menggunakan kapal kayu yang rencananya akan diseludupkan ke Indonesia melalui perairan Kuala Mereksa, Pusong, Lok Sumawe. Panglima Komando Armada 1 Laksmana Muda TNI Arsyad Abdullah mengatakan bahwa penangkapan ini merupakan keberhasilan TNI Angkatan Laut dalam menekan angka penyeludupan berbagai jenis barang termasuk narkoba yang dilakukan pelaku melalui jalur laut, dan TNI Angkatan Laut telah menempatkan tim intelijen dan jaringannya yang ada di dalam negeri khususnya Aceh untuk menekan angka penyeludupan narkoba melalui jalur laut. Sedangkan untuk menekan angka penyeludupan narkoba jelang tahun baru ini, petugas TNI Angkatan Laut terus berkoordinasi dengan Bea Cukai dengan melakukan patroli rutin di perbatasan dan titik rawan angka penyeludupan yang kian marak di perairan Aceh. Akan ada penyelundupan narkoba yang masuk dari luar. Jadi ini sudah kita tempatkan agen-agen kita di luar, baik itu di negara-negara tetangga, ya, karena ini umumnya datang dari negara tetangga kita dari luar, dan juga jaringan yang ada di dalam negeri, khususnya di daerah Lok Sumawe, sehingga kita bisa dapat informasi apabila akan ada nakoda kapal. Sementara itu, untuk menanggung perbuatannya, pelaku dan barang bukti narkoba sebanyak 40 kg jenis sabu telah dilimpahkan ke kantor Bea dan Cukai Aceh guna pengembangan penyeludupan dan proses hukum lebih lanjut. Pemirsa, satu unit rumah berlantai 2 di kawasan Jalan Kayu Putih, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan ludes terbakar Senin kemarin. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran terjadi, namun dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian kamar rumah. Kobaran api terlihat membesar dan membakar seluruh isi rumah berlantai 2 milik Feriana. Terlihat juga petugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi kebakaran yang dibantu warga berupaya untuk memadamkan kobaran api agar tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Kepala Lingkungan Heri Kurniawan mengatakan, saat peristiwa kebakaran terjadi, pemilik rumah tiba-tiba meminta tolong kepada warga. Lantaran rumah miliknya terbakar, warga sekitar sempat berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Namun upaya pemadaman tersebut gagal dan api semakin membesar. Kemudian warga menghubungi dirinya, selanjutnya diteruskan kepada petugas pemadam kebakaran dan tidak berapa lama tiba di lokasi. Seterusnya berupaya memadamkan kobaran api. Korsleting listrik, Pak. Informasinya itu aja. Dari bagian mana, Pak? Dari bagian kamar. Kamar duluan yang terbakar. Setelah tahu kamar terbakar, makanya sebagian tadi ada kakaknya yang datang dari Martubung mau mengunjungi. Barulah tahu itu gitu. Tidak ada korban jiwa. Api baru berhasil dipadamkan setelah setengah jam kemudian setelah petugas mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Medan. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ya, pemirsa, sementara itu hendak memadamkan rumah warga yang sedang terbakar di Asahan. 1 unit mobil pemadam kebakaran damkar milik pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara terbalik di badan jalan.
Rekaman video warga ini menunjukkan saat satu unit mobil damkar terbalik di badan jalan, tepatnya di Jalinsum, Sudirman, Kotai Kanopan, Kabupaten Labuan Batu Utara yang viral di media sosial. Saat itu mobil damkar tersebut akan memadamkan satu unit rumah milik warga yang terbakar di Desa Ledong Timur, Kecamatan Ledong, Kabupaten Asahan yang berbatasan dengan Kotai Kanopan, Kabupaten Labura. Akibatnya terbalik, mobil damkar tersebut jalan lintas Sumatera sempat mengalami macet pada Senin siang kemarin. Meskipun warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun api cepat membakar dan menghanguskan rumah sekaligus menjual bahan pokok beserta isinya. Salah seorang warga Anto mengatakan diduga api datang dari dalam kamar rumah dengan cepat membesar. Dalam peristiwa kebakaran tersebut tidak ada menimbulkan korban jiwa. Ya tiba-tiba pun saya nggak tahu ya, kami pun masih kerja di dosmer di depan kan, tiba-tiba itu memang dari kamar, entah koslet itu pun kita nggak tahu ya kan, karena kami pun tiba-tiba udah besar lah api itu, jadi pun kami menyelamatkan barang-barang kereta yang kami cuci lah betulnya gitu. Dari dapur atau dari kamar bang datangnya? Dari kamar, entah konslet, kita pun nggak tahu juga lah itu ya. Itu kompor gasnya meledak terus lah ya? Iya, karena ada orang itu kan kayak jual gas juga, karena pun nggak sempat juga kami keluarkan. Ataupun nggak sempat apapun cemana lah tadi kami kan. Sementara itu, Kepala Dinas Damkar Labuhan Batu Utara Sofian menjelaskan terkait adanya peristiwa kebakaran di Kabupaten Asahan hanya berjarak 2 km dari pos damkar 1 dan bergerak cepat menuju lokasi kebakaran, namun saat di dalam perjalanan kondisi jalur Jalinsum Kotai Kanopan padat kendaraan dan supir berusaha menghindari laka lantas dari kendaraan sisi kiri dan depan hingga seketika mobil terbalik di badan jalan. Akibat peristiwa tersebut, 2 orang petugas damkar mengalami luka-luka dan 1 orang mengalami patah tulang, sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah AEK Kanopan. Jadi anggota berusaha secepat mungkin untuk sampai ke lokasi kejadian. Tapi di samping itu ada kendalanya, ada mobil yang tidak mau minggir ketika mendengar sirine damkar. Tidak mengkasih jalan sehingga terjadilah kecelakaan. Yang mana mungkin si anggota supir mengendalikannya itu dia punya kajian matang, karena kalau tidak dia lakukannya mungkin yang mobil putih itu sudah jadi remuk. Dan kalau dia membalas ke kanan, dia mungkin jumpa sama tronton. Pada kesempatan itu, pihak damkar berharap kepada warga pengguna jalan bila melihat atau mendengar sirine, demi tugas kemanusiaan segera menepi kendaraan, memberi jalan iringan mobil damkar agar cepat sampai tujuan. Pemirsa, aksi pencurian sebuah handphone terjadi di Kota Medan. Dalam aksinya, pelaku yang berjumlah 2 orang ini sempat terekam kamera pengawas atau CCTV. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik pencurian sebuah handphone yang terjadi di sebuah kios handphone di Jalan Gaperta Ujung, Kota Medan. Terlihat dari rekaman tersebut, 2 orang pria yang diduga sebagai pelaku pencurian memasuki kios handphone, lalu salah satu pelaku mengalihkan perhatian penjaga handphone dengan modus mencari aksesoris handphone. Saat perhatian penjaga teralihkan, salah satu pelaku yang duduk dekat etalase langsung melancarkan aksinya mengambil 1 unit handphone baru seharga lebih dari 2 juta rupiah. Setelah menjalankan aksinya, kedua pelaku langsung pergi. Salah seorang pegawai ponsel, Elzan, mengatakan peristiwa pencurian itu terjadi pada Senin pagi ketika dirinya baru saja membuka toko. Awalnya kedua terduga pelaku datang langsung duduk di depan etalase handphone, saat itu dirinya sedang berada di kamar mandi. Tanpa rasa curiga, salah satu rekan penjaga toko menanyakan apa yang sedang dicari oleh pelaku. Namun karena sendirian, rekan korban langsung memanggil dirinya yang sedang berada di dalam kamar mandi untuk membantu menemaninya. Lalu saat kedua terduga pelaku pergi, karena merasa curiga dirinya langsung melihat rekaman CCTV dan terlihat salah satu pelaku mengambil 1 handphone senilai 2 juta lebih. Begitu nggak ada nanya ke kita, nggak ada datangin teman aku, langsung ke toko, masuk ke dalam. Dan posisinya itu di toko itu kita letak semua handphone baru di selling kan. Mungkin karena memang udah niat nyuri dari awal, jadi langsung kepatokan ke situ. Nah, jadi teman aku datengin dia, nanya cari apa.
teman aku tuh didesak-desak sama dia karena takut teman aku tadi didatanginya aku kan ke kamar mandi dipanggilnya. Pas aku lihat barang udah hilang satu, nggak ada lagi. Pas kita nengok CCTV memang dia yang ambil barang kita. Atas peristiwa pencurian, Elza mengaku bahwa sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat dan berharap agar pelaku segera ditangkap agar tidak ada lagi korban berikutnya. Pemirsa, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Pemirsa, Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara lakukan penderasan beras ke pasar rakyat. Ini dilakukan untuk memastikan 12 bahan pangan pokok aman pada saat Natal dan juga Tahun Baru. Ratusan warga mengantri untuk membeli beras di Pasar Murah, Jalan Kapten Muslim Medan pagi tadi. Pasar murah yang digelar oleh Kementerian Pertanian bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan program pemerintah dalam penderasan beras ke pasar rakyat yang bertujuan untuk menjaga ketersediaan 12 bahan pangan pokok dan beras khususnya pada Natal dan menjelang Tahun Baru 2023 aman dan juga mencukupi. Kegiatan pasar murah dibagi pada 3 lokasi, yakni Pasar Sei Sekambing Medan, Pasar Simpang Limun Medan, dan Pasar Miring Deli Serdang. Beras dijual Rp50.000 per 5 kg. Dalam hal ini pemerintah menyediakan 10 ton beras pada masing-masing lokasi pasar murah. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Ali Jamil mengatakan, beras di Sumatera Utara mengalami surplus dan saat ini Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi terbesar penyumbang beras tingkat nasional. Sumatera Utara itu surplus
dari neraca 1 tahunan itu Sumatera Utara itu surplus. Dari data yang ada, kami juga mendampingi Sumatera Utara, itu kita lebih dari 400.000 ton sebenarnya beras kita. Surplusnya kita itu Sumatera Utara. Tapi wajar lah ya, misalnya pedagang kita di Sumatera Utara kalau bergerak ke Aceh, bergerak provinsi tetangga, itu wajar aja itu sebenarnya. Tapi dari hitungan kapasitas produksi di Sumatera Utara, karena Sumatera Utara ini salah satu dari 10 besar penyumbang beras nasional, kawan-kawan semua. Jadi ini Sumatera Utara hari ini ada ranking 7 lah, urutan ke-7 lah, nasional. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengungkapkan bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyediakan 30 ton beras di 3 lokasi pasar murah dan meyakinkan bahwa 12 bahan pangan pokok di Sumatera Utara aman dan juga mencukupi. Kita awalnya dibantu oleh beliau dari kementerian itu 30 ton. Nanti kita lihat kalau ini rakyat tidak bisa dikendalikan harga beras ini, ya kita lakukan lanjut dengan operasi pasar pastinya. Kebutuhan pokok, ada 12 kebutuhan pokok rakyat, itu semua terkendali, kuotanya cukup, sehingga rakyat jangan gopoh, tenang, belanja seperti apa adanya. Selain Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Kota Medan juga telah menggelar pasar murah di sejumlah kecamatan di Kota Medan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi pagi tadi menerima audiensi Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara Tahrizal bersama Ustadz Fadli Sudiro. Dalam pertemuan ini, Kepala TVRI Sumatera Utara Tahrizal menyampaikan beberapa program TVRI Sumatera Utara di tahun 2023 mendatang. Kepala LPP TVRI Sumatera Utara Tahrizal yang hadir didampingi sejumlah pimpinan LPP TVRI Sumut beserta Ketua Panitia Audisi Dai Cilik TVRI Sumut, Ustadz Fadli Sudiro. Adapun tujuan kedatangan Kepala Stasiun TVRI Sumut ke Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara yakni menyampaikan program Dai Cilik yang akan diproduksi TVRI selama 1 tahun penuh pada periode tahun 2023. Program tersebut merupakan program unggulan TVRI Sumatera Utara yang diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk menonton tayangan TVRI Sumut yang bermuatan ilmu agama. Selain itu, program Dai Cilik TVRI Sumut diharapkan dapat melahirkan generasi unggul Islam yang berakhlakul karimah. Sementara itu, Ketua Panitia Audisi Dai Cilik TVRI Sumut Ustadz Fadli Sudiro mengatakan bahwa program tersebut merupakan salah satu cara berdakwah sekaligus meregenerasi pendakwah yang berkompeten di Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyambut baik kehadiran program Dai Cilik yang akan diselenggarakan di TVRI Sumut dan ia juga bersedia untuk memberikan fasilitas tempat berlangsungnya pembukaan program audisi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara juga mengatakan ke depannya program tayangan TVRI Sumut harus dievaluasi kembali agar dapat menarik minat masyarakat khususnya generasi muda untuk menonton program TVRI Sumut yang bermuatan agama dan ia meminta pula agar lagu perjuangan Islam dapat diputar di TVRI Sumatera Utara. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyalurkan zakat, infak dan sedekah ZIS pemerintah Provinsi Sumatera Utara sekitar 4 miliar rupiah. ZIS kemudian didistribusikan antara lain ke fakir miskin, mu'alaf, garimin, fisabilillah dan Ibnu Sabil melalui Basda Sumatera Utara. Penyaluran zakat dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin kemarin. Zakat infak sedekah disalurkan dengan berbagai bentuk seperti bedah rumah, pembuatan bengkel, bantuan ke kelompok tani, pondok pesantren, biaya pendidikan, modal usaha, dan lainnya. Tahun ini Badan Zakat Nasional Basnas Sumatera Utara mengumpulkan sekitar 17 miliar 930 juta rupiah. Jumlah ini Gubernur Sumatera Utara menurut Edi Rahmayadi, Sumatera Utara harusnya bisa mengumpulkan zakat hingga 3 triliun lebih, mengingat potensi penyalur zakat di Sumatera Utara. Dengan jumlah tersebut, menurut Edi bisa menekan angka kemiskinan dan membantu pemulihan ekonomi di Sumatera Utara.
Pada kesempatan ini dilakukan pelantikan unit pengumpul zakat periode 2022-2027. Unit pengumpul zakat yang dilantik pada kesempatan ini antara lain Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Asren Nasution sebagai Ketua, Kabak Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Zulkarnain sebagai Sekretaris, dan Nunuk Mutiasari sebagai Bendahara. Edi Ramayadi meminta kepada unit pengumpul zakat agar giat menjalankan tugasnya seperti sosialisasi, pengumpulan dan pendataan ZIS. Ketua Basnas Provinsi Sumatera Utara Muhammad Hatta mengatakan, potensi zakat Sumatera Utara mencapai 8,1 triliun rupiah. Menurutnya, bila ini benar-benar maksimal akan membantu mengentaskan kemiskinan di Sumatera Utara. Dijelaskan Ketua Basnas Sumatera Utara Muhammad Hatta, salah satu upayanya dalam mengumpulkan zakat infak dan sedekah adalah membentuk unit pengumpul zakat di instansi pemerintah dan perusahaan. Target kita ada 1.000 unit pengumpul zakat, termasuk sampai ke instansi di kabupaten kota hingga kecamatan. Bila seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran terhadap pentingnya perintah zakat oleh Allah SWT. Itulah sebabnya maka Bapak Gubernur tadi telah menghimbau berbagai lembaga yang ada, potensi yang ada di Sumatera Utara ini untuk bersama-sama memanfaatkan momentum perintah Allah ini untuk kesejahteraan kita semua. Kesejahteraan bagi mereka yang berzakat, infak dan sedekah. Karena dijamin dalam Al-Quran itu dikatakan ini akan membersihkan, mensucikan. Dan kemudian bagi yang menerima, ini tentu akan meningkatkan kesejahteraan kehidupan. Oleh sebab itulah maka pada kesempatan ini saya menghimbau seluruh masyarakat Islam untuk meningkatkan keikhlasan kita di dalam menerima perintah Allah. Ya pemirsa, informasi selanjutnya menjelang masa libur akhir tahun 2022, tiket kereta api jarak jauh di wilayah PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara masih tersedia hingga 60%. Untuk informasi lebih lanjutnya, kini kami telah terhubung dengan reporter Hafiz Eko Diantoro langsung dari stasiun Kereta Api Sumatera Utara. Hafiz, silahkan laporan Anda selengkapnya. Hafiz, silahkan laporan Anda selengkapnya langsung dari stasiun kereta api Sumut. Ya, selamat sore Azril. Memang benar di mana menjelang masa liburan akhir tahun 2022, tiket kereta api jarak jauh atau KAJJ di wilayah PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara masih tersedia hingga 60%. Dari pantauan kami, penjualan tiket pada Senin kemarin dari 112.958 tiket kereta api jarak jauh yang disediakan pada masa Natal dan juga Tahun Baru itu yang berlaku pada mulai 22 Desember 2022 hingga 8 Januari 2023 sudah terjual sebanyak 40% atau 43.709 tiket dan jumlah tersebut akan terus bertambah hingga akhir tahun 2022. Adapun destinasi yang menjadi favorit para pelanggan kereta api adalah Tanjung Balai, di mana penjualan tiket itu sudah mencapai 30.610 tiket. Diperkirakan Azril puncak libur akhir tahun ini akan terjadi pada tanggal 1 Januari 2023 dengan total pembelian sebanyak 4.175. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 hingga 2023, jumlah penumpang itu naik sekitar 121% atau sebanyak 112.958 penumpang. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022, jumlah penumpang itu hanya 70.984 penumpang. Pada Natal dan juga Tahun Baru 2022-2023, PT KAI Divre 1 Sumut akan mengoperasikan sebanyak 12 kereta api jarak jauh, yaitu 6 kereta api Putri Deli relasi Medan Tanjung Balai dan juga 6 kereta api Sribilah relasi Medan Rantau Perapat baik pergi maupun juga pulang. Sedangkan untuk armada PT KAI Divre 1 Sumut itu menyiapkan sebanyak 31 lokomotif dan 71 kereta. Manajer Humas PT KAI Divre 1 Sumatera Utara Anwar Solihin menghimbau kepada para pelanggan kereta api untuk pemesanan ataupun juga melakukan pemesanan tiket lebih awal lagi secara online melalui aplikasi KAI Channel, KAI Akses maksud kami, atau channel penjualan guna menghindari antrian
di area stasiun sekaligus mengingatkan para pengguna kereta api untuk terus menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan para pelanggan dapat terjaga dengan baik. Berikut kita saksikan ataupun juga wawancara kami bersama Manajer Humas PT KAI Divres 1 Sumut Anwar Solehin. Kita selama masa Nataru 18 hari itu menyiapkan sebanyak 112.958 tiket. Jadi untuk sampai dengan tadi malam kita tercatat sudah sebanyak 43.700 tiket yang terjual. Jadi memang kita masih ada sekitar 60% tiket yang tersedia. Jadi untuk masyarakat yang pengen mudik atau pengen naik kereta api di masa Nataru ini cukup segera melakukan pemesanan tiket ya melalui KAI Akses ataupun dengan channel-channel lainnya. Saat ini kami masih menerapkan sesuai peraturan dari pemerintah ya, yaitu untuk penumpang di atas 18 tahun itu harus sudah booster ya. Untuk penumpang 13 tahun sampai 17 tahun harus vaksin kedua, sedangkan untuk penumpang 12 tahun sampai dengan 6 sampai 12 tahun harus vaksin kedua. Namun apabila belum divaksin bisa melakukan atau menyertakan surat keterangan belum vaksin atau didampingi orang tua yang sudah booster. Sedangkan untuk penumpang yang di bawah 6 tahun tidak perlu vaksin namun harus didampingi orang tua ataupun penumpang dewasa yang telah memiliki atau telah melakukan booster. Ya, Azhar, dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwasannya bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan dengan kereta api diharapkan dapat mematuhi persyaratan perjalanan dengan menunjukkan bukti telah melakukan vaksinasi. Demikian laporan kami dari stasiun kereta api Medan, Sumatera Utara. Kita kembali ke studio. Hafiz Eko Diontoro melaporkan langsung dari stasiun kereta api Medan, Sumatera Utara. Terima kasih Hafiz atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Mari Pak. Mari. Iya, ini masih kawan air. Wangi banget Bu. Ya, mana cukup. KB pria penting untuk perencanaan keluarga dan mencegah anak stunting. Pria ber-KB itu keren. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas, saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta.
Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kenaikan harga sembako sudah menjadi tren pada waktu tertentu seperti menjelang Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru. Kenaikan ini terjadi lantaran kebutuhan masyarakat meningkat, namun kondisi ini diperparah di tengah perekonomian yang sulit seperti saat ini. Sebagai langkah menjaga stabilitas harga menjelang akhir tahun sesuai arahan Wali Kota Medan Bobi Nasution, PUD Pasar Kota Medan menggelar gebiar pasar murah yang menjual kebutuhan pokok khususnya sembako yang digelar di 3 pasar di Kota Medan seperti Pasar Petisah, Marelan, dan Pasar Sukaramai selama 2 hari. Dikatakan Wali Kota Medan melalui PLH Asisten Ekbang Pemko Medan Masyur Syah, pasar murah ini sebagai alternatif dalam membantu dan meringankan beban masyarakat Kota Medan, di mana setiap akhir tahun dan hari besar keagamaan beberapa harga kebutuhan pokok naik. Meskipun bukan solusi terbaik, namun salah satu oase di tengah kondisi seperti saat ini. Dibuat Pemko melalui Dinas Perdagangan, melalui antara PD Pasar dengan PT Pilar untuk menekan harga, menstabilkan harga sehingga sembako seperti beras, telur, gula, minyak yang kita tahu pada saat ini kan sudah mulai naik. Dengan adanya pasar murah ini kan terbantu masyarakat. Inilah istilahnya untuk membantu masyarakat, pola yang dilakukan antara PD Pasar dengan PT Pilar sehingga harga sembako yang ada dijual di saat ini sekarang ini kan lebih murah sehingga masyarakat Kota Medan ini khususnya masyarakat Kota Medan ini terbantu karena sebelum kemarin sudah beberapa minggu lalu harga sudah naik. Dengan adanya pasar murah ini kan masyarakat terbantu yang seperti masyarakat kurang mampu. Dirut PD Pasar Kota Medan Suwarno mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sesuai arahan Wali Kota Medan, baik itu dari segi ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan kelancaran distribusi, terlebih saat menjelang Hari Besar Keagamaan dan Tahun Baru 2023. Komoditas yang dipersiapkan selama gebiar pasar murah yakni beras 50 ton, minyak goreng 15.000 liter, gula 20 ton, telur 72.000 butir, dan cabai merah 5 ton. Dengan harga komoditas beras 48.000 per kilogram, telur 48.000 per papan, gula Rp13.500 per 1 liternya. Pihaknya menghimbau masyarakat dapat belanja kebutuhan pokok, pihaknya juga akan melakukan pengawasan agar pasar murah ini tepat sasaran. Dan kebutuhan beras ini ada lebih kurang 50 ton yang kita siapin untuk pasar murah 2 hari ini. Ya, terima kasih juga dengan Pilar Group yang udah mitra kerjasama dengan PDW Pasar. Ini sangat membantu kami dari perusahaan PD Pasar yang selama ini memang PD Pasar itu hanya sifatnya mengurusin pedagang, ya hanya memberi fasilitas pedagang. Namun kali ini PD Pasar dia berperan penting untuk menjaga stabilitas harga yang ada di Kota Medan, terkhusus bahan pokok. Ya, ini di sini ada pasar murah, ada beras, ada gula, ada minyak, dan ada telur. Dan beras ini di luaran sana itu harganya 55.000. Jadi kita jual di harga pasaran 49.750. Kenapa? Supaya nanti pedagang semua ataupun masyarakat biar sama-sama merasakan hasil dari pasar murah ini. Pemirsa, untuk menambah semarak suasana Natal dan Tahun Baru kali ini, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara, Pemkab Tapanuli Utara mewujudkan pembangunan ruang terbuka hijau di tengah pusat kota dengan nuansa yang baru. Momen perayaan libur Natal tahun ini menjadi istimewa bagi masyarakat Tapanuli Utara karena Pemkab Tapanuli Utara membangun ruang terbuka hijau atau Taman Kota Tarutung yang berada di kawasan Sopo Partukoan dan menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi warga. Ruang terbuka hijau ini berada persis di tengah pusat kota dan menjadi ikon baru di Kota Tarutung. Apalagi di sekitar taman kota ini terdapat sumur tua yang merupakan histori Kota Tarutung yang belum banyak diketahui orang. Tentu hal ini menjadi salah satu tempat menarik bagi masyarakat umum untuk berwisata. Taman ruang terbuka hijau yang dibangun dengan konsep boulevard yang mempunyai air mancur, lampu hias, tempat duduk santai, dan taman bermain anak-anak sehingga menjadi daya tariknya. Taman ini juga bermanfaat sebagai pembentuk budaya sehat kolektif bagi masyarakat Tarutung sekaligus menjadi ruang publik. Namun, Taman ruang terbuka hijau ini diresmikan Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara, Sarlandi Huta Barat. Mohon doa dan dukungan kiranya kota yang kita cintai ini, Silindung ini, bisa menjadi ikon
ya, dan semangat terus kita bergandengan tangan kompak untuk membangun Tapal Utara yang kita cintai. Mari berkunjung ke Taman Kota Tarutung. Mungkin ada masukan-masukan, silakan berikan masukan yang positif untuk kita benahi dan kita tambah di tahun-tahun berikutnya. Taman ini selain menjadi ikon baru di Kota Tarutung, juga menjadi kado Natal pembangunan dari pemerintah daerah untuk masyarakat Tapanuli Utara, serta pemudik asal daerah Tapanuli Utara pada perayaan Natal dan Tahun Baru tahun ini. Sementara itu mirsa, di Padang Sidimpuan, supir angkutan umum penerima bantuan subsidi bahan bakar minyak dari pemerintah Padang Sidimpuan merasa keberatan atas perlakuan oknum pembagi kupon. Pasalnya diduga oknum dari Organda memintai uang sebesar Rp100.000 kepada supir agar tiket subsidi BBM tersebut dapat mereka terima. Beginilah sebuah video amatir milik salah satu supir angkutan umum kota di Padang Sidimpuan, di mana seorang pria merupakan penerima bantuan subsidi bahan bakar minyak bantuan dari pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Di dalam video tersebut, sang supir keberatan atas tindakan yang diduga dari oknum Organda yang memintai uang kepada supir dengan modus uang materai sebesar Rp100.000. Bantuan subsidi BBM ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah membantu supir angkutan umum akibat dampak dari kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara dari tiket yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan, tertulis setiap penerima bantuan subsidi BBM berjumlah 75 liter per kendaraannya. Yang 100. Wajib dikasih 100 ya? Wajib 100. Kalau Tanya kenapa? Aku 100, orang itu 50-nya, kenapa aku 100? Nah, gara-gara si mohon berkasnya. Kalau yang merasa keberatan lah, kamu merasa keberatan. Gara-gara dipatok orang itu, kecuali kan dipatok kan. Kalau memang orang itu yang minta uang rokok itu biasa kan. Kalau banyak kali apa ya, uang mukanya Rp100.000 uang cash. Awak nggak ada uang Rp100.000 kan? Terpaksa awak minta uang dia, uang kawan ini. Kalau itu bilang formalitas uang materai Rp100.000. Bulan kan bilangnya Rp50.000 uang materai, Rp50.000 lagi gaji orang itu. Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Ketua Organda Kota Padang Sidimpuan belum bisa dihubungi terkait oknum yang memintai uang dengan modus uang materai sebesar Rp100.000. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Saya Muhammad Bobi Afif Nasution, Wali Kota Medan, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan, mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakan. Semoga damai dan sukacita Natal meningkatkan kepedulian serta mempererat rasa persaudaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan selamat Tahun Baru 2023 bagi seluruh warga Kota Medan. Marilah kita bersama-sama melangkah untuk membangun Kota Medan sehingga menjadikan Kota Medan yang berkah, maju dan kondusif. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur seiring tingginya angka vaksinasi dan kasus COVID-19 yang sudah menurun di Kota Medan. Saatnya bangkit membangun Medan sebagai kota kolaborasi dengan terus menjaga solidaritas
serta menghadirkan sukacita untuk keluarga dan masyarakat. Natal berkah bagi sesama dan bagi semesta. Dengan momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, kiranya membawa keharmonisan, damai sejahtera bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara. Dan bersatu menjaga kondusivitas Sumatera Utara. Untuk mewujudkan harapan kita masyarakat Sumatera Utara. Selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat Tahun Baru 1 Januari tahun 2023. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Sumatera Utara hari ini. Perekrutan Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh KPU Deli Serdang disinyalir ada nuansa KKN dan ketidakprofesionalan dari pihak penyelenggara KPU Deli Serdang. Hal ini diketahui pada saat Ketua DPW LSM Formapera Sumatera Utara Ferry Afrizal melaporkan secara resmi penyelenggara KPU Kabupaten Deli Serdang ke Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Deli Serdang kemarin sore. Laporan Ketua Formapera diterima langsung oleh Komisioner Bawaslu Deli Serdang Bidang Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Ketua DPW LSM Formapera Sumut, Ferry Afrizal mengatakan bahwa laporan yang dilakukan berdasarkan temuan dan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara KPU Deli Serdang pada saat menggelar seleksi penerimaan calon anggota PPK se-Kabupaten Deli Serdang. Dalam berkas laporan tersebut tercatat ada temuan di 8 kecamatan yang melaporkan kepada LSM Formapera Sumut terkait adanya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, kode administrasi, dan kode etik pidana serta tindak transparansi sistem perekrutan calon anggota PPK serta sistem perekrutan yang meliputi administratif, ujian computer assisted test, dan sistem wawancara disinyalir berjalan tidak secara profesional. Hal ini tentunya melanggar aturan PKPU nomor 476 tahun 2022 dan ironisnya peserta tersebut lolos 5 besar sebagai anggota PPK. Ketua LSM Formapera Sumut Ferry secara tegas meminta kepada Bawaslu Deli Serdang agar laporan mereka segera ditindaklanjuti dan pihaknya siap menghadirkan saksi berdasarkan berkas dan temuan yang dilaporkan, dan jika dalam waktu 2 hari laporan mereka tidak direspon, maka Formapera akan melanjutkan laporannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di Jakarta. KPU sendiri di mana peserta tanpa mengikuti salah satu tahapan seleksi yaitu wawancara tapi lulus. Kita berdasarkan wawancara kita, berdasarkan temuan-temuan ya kan, melalui data yang kita terima, ada dugaan-dugaan KKN yang terjadi. Banyak, salah satunya mungkin yang ada di Batangkuis yang diduga adanya seorang peserta memiliki hubungan ikatan perkawinan kepada seorang penyelenggara. Tentu itu melanggar aturan dari KPU sendiri. Sementara itu, Komisioner Bawaslu Deli Serdang Erina Rambe yang membidangi penanganan pelanggaran dan data informasi mengatakan bahwa pihak Bawaslu sudah menerima laporan temuan kecurangan dari penyelenggara KPU Deli Serdang dan berkasnya sudah lengkap dan akan segera ditindaklanjuti. Ya, kami sudah menerima laporan dari Formapera, ya kan, laporan lengkap dengan beberapa alat bukti, dan laporan ini sudah kami nomorin dan kami akan melakukan kajian awal. Tadi untuk B1 itu sudah melengkapi syarat formilnya, tinggal nanti kami buatkan kajian awal, kemudian akan meningkat untuk memanggil beberapa saksi. Kalau melihat dari bukti-bukti tadi sudah lengkap ya, dengan kronologi yang ada, dan batas waktunya 7 hari sudah melengkapi karena di pemilu ini hari kerja, jadi dia 7 hari harus melaporkan dari penemuan kejadian tersebut.
Pemirsa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024, Bawaslu Deli Serdang menggelar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif kepada seluruh elemen masyarakat yang digelar di Jalan Sultan Serdang, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang Muhammad Ali Sitorus mengatakan untuk menghasilkan pemilu yang amanah tentu banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan dibutuhkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Meskipun sebenarnya kewenangan pengawasan diserahkan oleh negara kepada Bawaslu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ada 3 alasan penting pengawasan pemilu partisipatif. Alasan pertama yakni secara filosofis bahwa dalam demokrasi itu bukan hanya sekedar pemerintahan dari rakyat oleh rakyat, namun lebih jauh dari itu, yaitu dari, oleh, dan bersama rakyat. Alasan yang kedua yakni Bawaslu secara struktur sudah terbentuk dari pusat sampai kabupaten kota, bahkan nanti akan dibentuk pengawas pemilu ad hoc, yaitu dari tingkat Panwas, kecamatan sampai pengawas TPS. Akan tetapi pengawas sudah pasti tentunya terbatas, maka memang dibutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat. Kemudian alasan yang terakhir karena memang secara normatif dan secara aturan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk memberikan pemahaman tentang pengawasan pemilu, Bawaslu Deli Serdang menghadirkan 2 narasumber, yakni Esther Ritonga dan Aulia Andre. Mereka adalah pegiat pemilu dan mantan Panwaslu Provinsi Sumatera Utara. Dalam kegiatan sosialisasi ini, suasana menjadi lebih hidup karena narasumber menerima kritik dan saran dari peserta sosialisasi. Tahapan pemilu, ya, khususnya kita mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi pemilu serentak tahun 2024. Harapan kita memang masyarakat di sini memiliki peran, dalam pengawasan dan terus melaporkan apabila memang ada terjadi pelanggaran pemilu. Peserta pada kegiatan ini adalah perwakilan dari tokoh masyarakat, organisasi pemuda, tokoh lintas agama, komunitas, mahasiswa, dan organisasi perempuan. Ya, pemirsa, tahukah Anda bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM banyak yang terpuruk, namun adanya teknologi digital pelaku UMKM berangsur bangkit termasuk UMKM di kawasan Danau Toba, sehingga menarik wisatawan mancanegara dan mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus menstabilkan ekonomi negara. Usaha mikro kecil menengah UMKM merupakan pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia, di mana jumlahnya mencapai 99% dari total usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto PDB mencapai 66% dan mampu menyerap tenaga kerja 96% lebih dari total tenaga kerja nasional. Usaha mikro kecil dan menengah adalah kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar untuk stabilitas ekonomi Indonesia. Selain itu, kelebihan dari kelompok usaha ini mampu menghadapi berbagai macam goncangan ekonomi. Perkembangan teknologi dewasa ini membuat pengguna media sosial semakin meningkat, di mana menjadikan hal yang efektif membantu para pengusaha UMKM untuk naik kelas melalui munculnya beberapa e-commerce sebagai wadah bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba terus mendorong keberadaan para pelaku UMKM, mengingat UMKM dan kepariwisataan sangat sejalan dan mampu memberi dampak positif terhadap pelakunya. Produk UMKM unggulan di kawasan Danau Toba adalah wastra atau yang lebih dikenal tenun ulos. Rata-rata pembuatan tenun ulos ini dibuat secara manual dengan pewarnaan alam. Banyak tempat di kawasan Danau Toba yang menjadi sentra pembuatan tenun ulos yang diproduksi oleh ibu rumah tangga bahkan kaum muda-mudi.
Para pelaku UMKM khususnya tenun ulos di Desa Papande, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, mengaku meski desa mereka berada di salah satu pulau di tengah Danau Toba, namun kain tenun yang dihasilkan sudah sangat dikenal hingga ke mancanegara. Selain kain ulos, produk UMKM yang menjadi unggulan di kawasan Danau Toba terdapat berbagai fashion dengan tulisan dan gambar Danau Toba. Keahlian para pelaku UMKM dalam mengukir kayu menambah aneka produk ukiran yang dapat dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan. Kawasan Danau Toba juga terkenal dengan penghasil kopi terbaik di Indonesia, sehingga banyak pelaku UMKM mengolah biji kopi menjadi serbuk kopi Arabica dan Robusta. Salah satu produksi kopi yang cukup terkenal di kawasan Danau Toba adalah kopi Sidikalang. Setiap wisatawan yang berkunjung ke kawasan ini dapat melihat proses penggilingan biji kopi menjadi serbuk yang siap untuk diseduh. Kehadiran pemerintah dalam mendukung keberadaan para pelaku UMKM melalui pemberian akses terhadap perbankan adalah solusi untuk terus meningkatkan geliat UMKM. Pemerintah memastikan agar pelaku UMKM dapat bertumbuh harus menggunakan pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan yang resmi. UMKM ini punya kontribusi yang sangat besar. Oleh karena itu, pengembangan UMKM ini akan berkontribusi besar terhadap stabilitas ekonomi. Salah satu yang menjadi kendala pengembangan UMKM-nya adalah permodalan. Nah, bagaimana sekarang UMKM bisa terakses dengan kredit yang lebih luas lagi? Memang ada sejumlah upaya pemerintah, misalkan ada kredit usaha rakyat atau KUR dengan skema yang sangat berpihak kepada UMKM, tetapi jaminan yang diminta oleh perbankan ini juga menjadi salah satu kendala bagi UMKM untuk mendapatkan kredit. Oleh karena itu perlu ada inisiatif-inisiatif baru di dalam pemberian kredit UMKM, bagaimana UMKM bisa mendapatkan kredit tanpa jaminan, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu membuat sebuah skema jaminan kredit. Jadi ada yang namanya jaminan kredit daerah atau Jamkrida, kemudian ada juga jaminan kredit nasional yang intinya adalah memberikan jaminan kepada perbankan agar mau menyalurkan kreditnya kepada UMKM. Kalau ada jaminan kredit daripada negara, maka UMKM bisa mendapatkan akses terhadap kredit. Selama ini UMKM sangat tergantung dengan rentenir karena mereka memang tidak punya jaminan dan rentenir bisa memberikan pinjaman tanpa jaminan. Nah, ini yang perlu ada inisiatif-inisiatif baru dari negara agar UMKM kita bisa mendapatkan permodalan yang lebih mudah dan juga membantu dalam pengembangan usahanya. Salah satu lembaga perbankan nasional yang ada di kawasan Danau Toba terus memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM melalui kredit usaha rakyat bahkan tanpa agunan. Sebagai lembaga perbankan, khususnya Bank BRI, tentunya kami harus terus mendorong sektor UMKM melalui penyaluran dana kredit usaha rakyat tanpa proses yang sulit. Setiap bulannya penyaluran dana KUR tersebut sesuai dengan program pemerintah di Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir sudah mencapai target. Dan kami berharap melalui program KUR sektor ekonomi. Ya, pemirsa, informasi terkait UMKM Danau Toba tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Selamat sore dan sampai jumpa.